Pak Charlie, welcome to Makassar. Saya ingin wawancara di sini dengan latar Masjid Kuba 99. Kegiatan apa hari ini di Makassar, Bos? Ya, jadi kita ke sini sedang melakukan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi. Oke. PP 85 tentang jenis dan tarif PNBP di bidang kelautan dan perikanan. Iya. Termasuk yang tadi ya, bagaimana Pelabuhan Untia itu berfungsi sebagai yang melayani ya, melayani izin atau ya. Jadi Untia ini adalah satu-satunya pelabuhan perikanan yang dioperasionalkan oleh KKP di Sulawesi Selatan. Satu-satunya, ya. Oke. Selain itu kan dia operasionalkan oleh teman-teman di pemerintah provinsi. Oke. Jadi ada banyak kewenangan yang ada di KKP itu bisa dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Untia. Oke. Misalnya di Untia itu bisa memberikan pelayanan sertifikat kelaikan kapal. Sertifikat kelaikan kapal. Ya. Oke, terus? Nah, kemudian juga menerbitkan sertifikasi hasil tangkapan ikan. Sertifikasi, berarti ada kayak sertifikat gitu ya, Jadi Oke. jadi sertifikat hasil tangkapan ikan ini adalah dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memastikan, yang menyatakan bahwa produk yang mendapatkan sertifikat itu bebas atau tidak terkait dengan IUU-PC. Iya, ketertelusurannya bisa ini. Jelas, dan ini menjadi syarat produk perikanan Indonesia masuk ke Eropa, ke Uni Eropa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi misalnya produk ini mampir di Malaysia, baru ke Eropa, tetap aja yang diminta itu SATI-nya Indonesia sebagai sumber atau asal ikan paling di mana ditangkap. Itu dua, yang ada lagi yang lain? Banyak lagi sebenarnya, banyak lagi. Tapi ini yang mungkin yang baru diterbitkan di pelayanan yang baru di Untia. Namun demikian, khusus untuk sertifikat keselamatan ini, teman-teman di Pelabuhan Perikanan Untia juga seringkali mendatangi, jadi jemput bola untuk mempercepat, karena memang arahan pimpinan untuk ini dipercepat. Jadi teman-teman ini juga bisa menerbitkan dokumen ini dengan datang langsung ke lokasi-lokasi atau pelabuhan-pelabuhan di Sulawesi Selatan. Om Charlie, sebelum jauh, jadi Bapak ini kan kepala Pelabuhan Samudra Kendari nih. Yang fungsi tadi itu yang 3, 2, 4 itu fungsi-fungsi itu juga sudah dilakukan di Kendari ya? Sudah ya. Jadi ada semacam pembantuan begitu ya untuk Untia bisa naik kelas begitu. Gitu kan? Atau kebetulan, gimana? Pelabuhan Perikanan Untia ini itu masuk dalam binaannya Pelabuhan Perikanan Kendari. Jadi apa yang sudah dilakukan di Kendari itu kita dorong untuk juga dilakukan di Untia. Sekarang untuk saya termasuk yang mengetahui bahwa Pelabuhan Perikanan Untia ini kan susah mudah ya untuk mengelolanya, apalagi kondisinya, dan memang kemampuan di sana sudah cukup ya untuk bisa mengemban amanahnya Pak Menteri misalnya untuk memudahkan layanan perizinan, kemudian sertifikasi. Sekarang lengkap di sana? Ya, jadi di Untia saya pikir semua layanan yang dibutuhkan nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan itu tersedia. Jadi kalau ditanya kesiapan Untia, saya pikir sudah sangat siap gitu ya untuk pelayanan. Baik terkait dengan misalnya dokumen kapal maupun dokumen perizinannya gitu ya. Jadi Untia itu memang udah siap. Personil sudah siap, sarana prasarananya udah siap. Bahkan sebenarnya di Untia itu hampir semua lahan
itu sudah di diberikan izin kepada pihak ketiga pelaku usaha perikanan untuk membangun usaha di sana. Jadi lahan-lahan di sana itu sudah banyak yang dibangun dan akan dibangun. Jadi sudah relatif ramai juga sebenarnya. Tadi saya lihat di proses pertemuan tadi ada kurang lebih 60 peserta, diundang ada pengawas, ada dari PSDKP juga, dari pelabuhan-pelabuhan. Di Sulsel ini ada 21 ya. Nah, mungkin bicara tentang, tadi saya mendengar istilah perikanan tangkap terukur, apa istilahnya itu? Perikanan PIT, penangkapan ikan terukur. Tolong dijelaskan ini untuk kita share ke teman-teman penonton di Pela Kita Hub. Apa itu sebenarnya tujuannya dan seperti apa penjabarannya di lapangan? Penangkapan ikan terukur ya. Oke. PIT. Penangkapan ikan terukur itu adalah upaya suatu kebijakan yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, namun tetap mengendalikan atau memastikan bahwa sumber daya ikan itu tetap lestari. Oke. Bagaimana caranya? Caranya adalah bahwa izin yang diberikan itu sesuai dengan daya dukung lingkungan. Nanti makanya ditetapkan kuota berapa yang boleh ditangkap oleh tiap orang atau tiap kapal. Misalnya sekarang sudah ditetapkan berapa potensi di suatu WPP. Nanti itu dijabarkan, diturunkan menjadi kuota berapa maksimum yang bisa ditangkap, bisa dieksploitasi. Lalu nanti itu yang dibagikan nanti kepada pelaku usaha. Jadi itu sebenarnya. Namun di tahap awal yang akan diterapkan itu adalah yang disebut pasca produksi. Jadi pasca produksi. Ya, jadi nanti kapal-kapal itu diberikan izin untuk menangkap ikan untuk yang berukuran di atas 30 GT atau yang di bawah 30 GT namun menangkap di atas 12 mil. Itu nanti diberikan izin dari izin pusat. Izin pusat di atas 30 gross ton di wilayah 12 mil pusat. Iya, pusat. Nanti ketika karena ini judulnya pasca produksi, jadi mereka menangkap dulu, nanti setelah melakukan kegiatan penangkapan, mereka mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan, baru ada ketentuan berapa persen yang mereka harus bayar ke negara sebagai bentuk berupa PNBP judulnya gitu. Jadi itu yang disebut pasca produksi. Nanti ada petugas di pelabuhan yang akan menimbang, memverifikasi hasil tangkapan para pelaku usaha atau nelayan. Oke, clear ya. Jadi kalau misalnya yang sebelumnya dibayar di depan, yang sekarang ini itu dibayar di belakang, gitu ya, mulanya ya. Ada 100 lebih personil yang ditangani Om Cali di sana. Berapa persen yang ASN? Sekitar 60%. 60%, oke. Jadi tadi fungsi layanannya mulai dari perizinan, membersihkan macam-macam itu sudah di cover ya. Oke. Bisa ceritakan di Kendari sebelum Pak Om Cali gabung nilai PNBP-nya berapa? PNBP Kendari tahun lalu itu sekitar 5 sekian miliar. 5 sekian miliar? Ya. Kalau dibandingkan misalnya dengan pelabuhan utama seperti di Muara Baru. Ya, jadi kalau diurut jumlah PNBP-nya memang Muara Baru paling besar. Oke. Indonesia karena kapalnya memang sangat banyak. Gede-gede dan banyak ya. Kalau dilihat dari PNBP-nya ya mungkin Kendari yang kedua gitu ya. Kendari yang kedua. Kalah misalnya yang di Kejawanan misalnya di Cirebon, apa namanya? Lebih besar lah. Lebih besar lagi di sana? Bukan. Kendari lebih besar? Kalau dilihat dari PNBP-nya ya. Oke. Itu yang kedua mungkin setelah disam-saman. Ini beruntung kalau Bapak mengelola PPS yang juga nilai harapan PNBP-nya besar ya. Jadi kita targetnya salah satu memang target kita adalah meningkatkan PNBP. Oke. Jadi kami dan tim di Kendari berupaya untuk melakukan itu. Dan memang arahan pimpinan bahwa kita mendorong
mengoptimalkan pemanfaatan aset agar bisa meningkatkan PNBP. Nah, ini yang kita sedang lakukan. Jadi lahan-lahan yang bisa kita dorong untuk masuk investor untuk membangun usaha di situ, kita dorong, kita undang seluas-luasnya pelaku usaha untuk berinvestasi di Kendari. Itu tadi 5 miliar tahun lalu kan, berarti masih pandemi toh? Ya, jadi makanya tahun ini kita berharap target kita 6M. Dan mudah-mudahan terlampaui target sudah dideklar ke KPI bahwa Om Cali dan tim akan menyasar. Itu sebenarnya itu di declare dari tahun lalu sebenarnya, sebelum saya masuk BUN. Diharapkan naik sekitar 6 miliar. Nah, kita berharap lebih besar lah dari itu, terlampaui lah targetnya. Yang paling signifikan berkontribusi untuk nilai PNBP itu dari mana? Kalau di Kendari itu biasanya dari Tambat Labu. Tambat Labu lumayan besar. Kemudian pas masuk juga lumayan besar. Jadi kemudian di Kendari itu ada pelayanan air bersih. Karena kita mengelola air bersih sendiri, kita salurkan ke pelaku usaha di dalam kawasan. Iya. Ada berapa sekarang yang menggunakan fasilitas di PPS Kendari? Ada berapa jumlah perusahaan dan usahanya apa-apa saja di sana? Ya, jadi PPS Kendari ini tadi saya sampaikan lahannya sangat luas ya, 42 hektar, dan ini sudah dimanfaatkan oleh sekitar 41 pelaku usaha berinvestasi di dalam PPS Kendari, dan lengkap saya pikir ya, mulai dari usaha pabrik es, kemudian usaha pengolahan gitu ya, cold storage juga ada, terus tentu pengolahan sampai ke pengalengan produk tertentu, dan beberapa perusahaan di PPS Kendari itu langsung ekspor baik ke Eropa maupun ke Amerika. Jadi dan di Kendari itu memang karena berada di depannya PPS Kendari itu adalah Laut Banda. Jadi produk atau yang paling banyak di Kendari itu jenisnya adalah tuna tongkol cakalang, TTC, dan layang gitu ya. Layang ya, itu yang paling banyak di sana. Dan beberapa perusahaan di PPS Kendari juga mensuplai beberapa pabrik di Jakarta terkait dengan tuna ini. Tuna ya, Itu sudah diproses, misalnya dipotong atau biasanya setengah jadi baru dikirim. Ada cold storage pasti ya. Ada pabrik es. Terus itu milik siapa? Jadi PPS Kendari mempunyai CS kapasitas sekitar 300 ton. Sisanya sekitar 5 ribuan itu dimiliki oleh swasta, oleh pelaku usaha. UP ini biasanya masing-masing punya CS juga. Jadi kalau di total ini nilainya kapasitasnya ya 5 ribuan lebih. Ini terakhir, ada harapan, mungkin ada Pak Dirjen sampaikan ke Pak Cali ini, kira-kira ini kamu ke Kendari harapannya seperti ini. Bisa diceritakan harapannya Pak Dirjen? Ya, jadi arahan pimpinan tentu saja. Bagaimana tentu apa yang sudah ada dan sudah berjalan di Kendari itu dipertahankan dan justru ditingkatkan. Misalnya pelayanan kepada masyarakat. Jadi memberikan pelayanan prima lah ya. Jadi tidak ada layanan misalnya yang terhambat. Semua didorong untuk dipercepat. Kemudian mendukung. Nah ini arahan pimpinan juga, bahwa PPS Kendari diharapkan siap mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur. Dan ini kita sudah siapkan. Semua sarana prasarana pendukung untuk penerapan penangkapan ikan terukur kita sudah siapkan. Termasuk SDM-nya. Nah, jadi nanti ada petugas, pendata, ada verifikator, udah kita siapkan. Sarana prasarananya udah siap semua, seperti pagar untuk keamanan, untuk
kemudian sarana yang lain lah, ini sudah lengkap semua. Ya, ini soal fasilitas tersedia saya kira oke ya. Tapi sebagai sebuah organisasi mungkin ada semacam challenge atau tantangan saat ini yang sedang dihadapi untuk kemudian dibereskan sebagai pembenahan begitu? Ya, jadi salah satu tantangan terbesar kalau menurut saya bahwa ada 11 hektar lahan di PPS Kendari itu masih berupa lahan kosong. Oh, oke. Nah, ini artinya tantangan buat kami untuk mengundang investor masuk ke sana. Menggunakan, memanfaatkan lahan tersebut. Tersedia, ya. Dan harapannya ini tentunya mendorong, mempercepat juga peningkatan PNBP yang memang menjadi tugas kami di lapangan. Dengan kebijakan penangkapan ikan terukur, di mana nantinya kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan di zona 3 itu 714, 715 dan 718 itu tidak boleh membawa hasil tangkapannya langsung ke Jawa. Tapi mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan yang ditunjuk di zona 3. Nah, salah satunya adalah PPS Kendari. Kalau saya investor, Om Cali, kalau saya investor, apa yang membuat saya yakin dan mau menggunakan area tadi itu yang free itu ke sana? Kira-kira kemudahan apa lagi yang saya bisa dapat? Ya, yang pasti kalau masuk di Kendari tentu layanannya pasti cepat gitu ya. Petugas kami siap memfasilitasi, mempercepat agar segera bisa membangun itu. Jadi tidak ada layanan yang dihambat gitu atau Bapak merasa terhambat. Jadi percepatan jalan tol lah kira-kira untuk berinvestasi di situ. Kemudian yang kedua, Kendari ini terkenal dengan keamanannya. Jadi insya Allah investasi Bapak aman. Kemudian yang ketiga, dermaganya cukup luas dan cukup dalam untuk kapal-kapal masuk ke situ. Yang keempatnya, di Kendari itu sudah bisa ekspor langsung dengan menggunakan kargo ekspor. Jadi tidak lagi harus misalnya dibawa ke Jawa dulu, di Jawa lalu di stuffing ulang, nggak perlu. Di Kendari sudah bisa langsung ekspor. Kalau itu maksudnya kontainer gitu ya? Iya, sekian feet gitu ya? Jadi biasanya itu kalau daerah yang belum menyiapkan kontainer ekspor, dibawa dulu ke Jawa, di Jawa atau Jakarta misalnya, atau di Surabaya, di Semarang, lalu disusun ulang menggunakan kontainer ekspor. Dan di Kendari sudah bisa gitu, dan bisa langsung beberapa layanan kargo sudah bisa gitu. Jadi kemarin misalnya bisa langsung ke Amerika, bisa langsung ke Eropa, tidak perlu mampir atau stuffing ulang di Jawa. Ini kan kembali ke soal tadi, soal PIT, penangkapan ikan terukur. Kalau secara konsep, ini kan kita sudah lama nih elaborasi ini, dari tahun lalu itu sudah mulai. Terus untuk praktiknya di Kendari sudah ada yang konkret begitu, bisa diceritakan? Ya, jadi kita semua sampai saat ini, semua pelabuhan saya pikir masih menunggu untuk launching kebijakan ini. Launching kebijakan ini maksudnya gimana? Ya, kita masih menunggu kebijakan ini mulai diterapkan, karena yang kita lakukan selama ini kan persiapannya saja. Kita udah menyiapkan semuanya, tinggal menunggu ini betul-betul mulai diterapkan. Di beberapa pelabuhan sudah mulai uji coba, kita siapkan. Jadi ini masih yang kita lakukan adalah persiapan semuanya, termasuk uji coba. Tapi kapan betul-betul mulai dijalankan, nah, kita tunggu kapan ini di launching secara resmi. Iya, dari sekian kapal yang tambat labu itu, ada catatan tidak rata-rata itu per bulan ada berapa armada yang stay atau tambat? Ya, jadi di Kendari setiap hari sebenarnya kalau lagi musim bagus itu musim sekarang ini lagi musim timur ya, jadi ombaknya kurang bagus ya. Nah, di Kendari itu banyakkan mereka menggunakan pursein. Jadi kalau cuaca tidak bagus, pursein tidak bisa melingkar gitu kan. Nah, sehingga tidak terlalu banyak kapal yang keluar untuk melakukan penangkapan ikan. Jadi rata-rata kalau kapal sekarang itu paling 5 yang bongkar per hari. Tapi kalau lagi musim bagus ya bisa
40-an lah. 40-an. Tadi yang soal kapal putih itu gimana tuh? Apa tuh? Nah, kapal putih ini adalah kapal-kapal yang berasal dari Sulawesi Selatan. Pada musim tertentu mereka ke Kendari untuk melakukan kegiatan penangkapan di Laut Banda. Oh, itu seperti perusahaan juga atau lain? Iya, ada yang pancing, pancing. Ada yang pancing, ada yang perusahaan juga. Ini biasanya dimulai di bulan 10 ini biasanya. Bentar lagi, bulan 9 udah mulai, bulan 10 nanti sampai bulan 4. Di Pakalabu bakal sibuk ini menyiapkan kebetulan. Kayaknya sih. Bulan 9 ini udah mulai datang satu-satu. Nah, itu biasanya jumlahnya lumayan banyak, bisa 3 sampai 300-an kapal. Lebih gitu. Ada yang mau disampaikan ke penonton ini, harapannya untuk yang nonton tentu saja, juga bagaimana PPS Kendari bisa lebih operasional, lebih bisa melayani pelaku usaha. Mungkin ada terobosan program saat ini atau ke depan? Ya. Jadi kami di Pelabuhan Kendari ini bersama pihak-pihak terkait lainnya mendorong tadi penangkapan ikan terukur. Nah, untuk lebih memudahkan kita semua untuk memantau kapal keluar dan masuk pelabuhan, karena sekarang ini kan ukuran kapal di Kendari ini banyakkan di bawah 30. Jadi kita tidak punya alat pemantauan di atas kapal seperti PMS. Nah, kami kemarin kerjasama dengan beberapa pihak untuk mencoba, tentu dengan bantuan hibah dari mereka, kita mendapatkan alat yang bisa memantau keberadaan kapal ini. Nah, ini tujuannya nanti kita bisa melihat penangkapan ikan yang mereka lakukan di jalur mana gitu ya. Nah, ini juga memudahkan kita nanti mengontrol kapal keluar dan masuk pelabuhan. Nah, kami sedang mendorong kita terapkan yang namanya control room, semacam kalau di bandara itu apa namanya tuh ya, air station monitor apalah gitu ya, memantau kira-kira itu. Pusat kendali lah ya. Pusat kendali. Di situ kita sedang membuat pusat kendali, di mana seluruh aktivitas yang ada dalam kawasan bisa terpantau dari situ. Termasuk kapal-kapal yang berpangkalan di Kendari bisa kita, yang sedang melakukan penangkapan ikan di laut juga kita bisa lihat. Kamera kita udah pasang sekitar 49 kawasan. Nah, kira-kira kalau singkatnya, kalau ini berjalan, nanti kita akan sampaikan misalnya melalui pengeras suara yang bisa didengar oleh publik, seperti di bandara misalnya, bahwa sebentar lagi sekitar kurang lebih sejam atau 2 jam ke depan akan masuk kapal A membawa ikan sebanyak sekian dan akan sandar di dermaga 1 misalnya. Ikannya nanti akan keluar di pintu 3. Kira-kira gitu. Jadi ada pengumuman begitu. Begitu juga kalau ikan mau keluar, kapal mau keluar, nanti kita sound system dan lain-lain kita udah siapkan semua. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita jalankan, ya paling nggak harapannya akhir tahun ini sudah operasional. Maaf, terakhir ini saya lupa tadi soal database PPS dalam merekor jumlah kapal lalu lalang, berapa masuk, berapa keluar, berapa izin keluar, berapa tangkapan, jenis ikannya, itu ada tidak yang integrated dengan IT, Internet of Things atau apalah begitu? Ada? Kalau di hampir seluruh pelabuhan perikanan di Indonesia itu sudah menerapkan sistem yang terpusat. Jadi aplikasi yang digunakan di pelabuhan itu semua terkoneksi dengan pusat. Jadi kita sejak 2012 itu mengembangkan yang namanya data sharing system. Nah, jadi data ini bisa digunakan misalnya bersama, bisa digunakan bersama. Kemudian data yang dari lapangan juga langsung bisa terbaca di pusat. Jadi kita datanya udah terpusat sebenarnya. Baik, Om Charlie, terima kasih banyak sudah saya ambil waktunya untuk berbagi cerita tentang PPS Kendari. Sukses, Ki. Ada tagline-nya kah untuk PPS Kendari? PPS Kendari luar biasa. Sosoito. Apa itu? Sosoito itu sudah. Itu sudah. Oke, thank you. Terima kasih. Salam.